Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Perkenalkan, kami dari kelas profesi pengajaran. Di sini kami akan menyampaikan mengenai metode pembelajaran model Jigsaw. Langsung saja ke presentator yang pertama. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari metode Jigsaw. Apa sih metode Jigsaw itu? Jadi, metode Jigsaw itu adalah teknik mengajar yang dikembangkan oleh Arsen et al. Sebagai metode cooperative learning. Selain itu, pengertian lain yaitu metode Jigsaw ini adalah metode korporatif yang dilakukan dengan membagi beberapa siswa menjadi kelompok-kelompok yang kemudian diberi tugas untuk membahas materi dengan anggota kelompoknya tersebut. Dalam metode Jigsaw ini juga terdiri atas kelompok asal dan kelompok ahli. Nah, metode ini juga memiliki tujuan, yaitu ada dua, tujuan kognitif dan tujuan sosial. Tujuan kognitif itu merupakan pengetahuan faktual akademis, dan tujuan sosialnya merupakan kerjasama kelompok. Selain itu, tujuan pembelajaran ini juga untuk melatih peserta didik agar terbiasa berdiskusi dan juga bertanggung jawab secara individu untuk saling memahamkan materi. Selanjutnya ada manfaat dari metode Jigsaw. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan diri tiap individu. Yang kedua adalah saling menerima kekurangan terhadap perbedaan individu yang lebih besar. Yang ketiga adalah konflik antar pribadi berkurang karena dilakukannya diskusi. Yang selanjutnya adalah sikap apatis berkurang. Yang lainnya adalah pemahaman lebih mendalam karena berdiskusi saling membantu memahamkan satu sama lain. Selanjutnya adalah motivasi lebih besar dan hasil belajar lebih tinggi. Selain itu, retensi atau penyimpanan lebih lama atau penyimpanan materi dalam otak lebih lama karena lebih memorable. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi karena saling berdiskusi, saling berbeda pendapat, akhirnya mereka saling menerima pendapat satu sama lain. Yang selanjutnya adalah dapat mencegah keagresifan dan keterasingan dalam sistem individu tanpa mengorbankan aspek kognitif. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk langkah-langkah metode Jigsaw, yang pertama, pemilihan materi yang dapat dibagi menjadi beberapa segmen atau bagian. Yang kedua, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok-kelompok kecil sesuai dengan segmen atau bagian materi. Dalam metode Jigsaw ini terdapat kelompok asal dan juga kelompok ahli, di mana kelompok itu dibentuk dengan memperhatikan keragaman dan latar belakang dari kemampuan siswa. Sedangkan kelompok ahli itu yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok lain atau kelompok asal yang ditugaskan untuk mendalami subtopik tertentu untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asal. Lalu yang ketiga, setiap kelompok mendapat tugas membaca dan memahami materi atau subbab topik yang berbeda-beda. Yang keempat, setiap kelompok asal mengirimkan anggotanya ke kelompok lain atau kelompok ahli. Di dalam kelompok ahli, siswa mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama. Yang kelima, setiap pembahasan selesai, para anggota kelompok kemudian kembali pada kelompok asal dan mengajarkan kepada teman sekelompoknya pengetahuan apa yang telah mereka dapatkan saat pertemuan di kelompok ahli. Yang keenam, selanjutnya dilakukan presentasi masing-masing kelompok atau dilakukan pengundian salah satu kelompok untuk menyajikan hasil diskusi kelompok mereka yang dilakukan agar guru dapat menyamakan persepsi pada materi pembelajaran yang telah didiskusikan. Dan yang ketujuh, guru memberikan kuis untuk siswa secara individual. Kelebihan dari pembelajaran Jigsaw ini, yang pertama adalah memacu siswa untuk berpikir kritis. Yang kedua, memaksa siswa untuk membuat kata-kata yang tepat agar dapat menjelaskan kepada temannya yang lain. Yang ketiga, diskusi ini terjadi tidak didominasi oleh siswa-siswa tertentu, tetapi semua siswa dituntut untuk menjadi aktif. Lalu Jigsaw
juga dapat digunakan bersama strategi belajar yang lain. Jigsaw ini mudah dilakukan. Selain kelebihan-kelebihan di atas, metode jigsaw ini juga mempunyai beberapa kelemahan. Di antaranya, kegiatan belajar mengajarnya membutuhkan waktu yang lebih banyak dibandingkan metode ceramah. Dan yang kedua, guru membutuhkan konsentrasi dan tenaga lebih ekstra karena setiap kelompok membutuhkan penanganan yang berbeda-beda.